Selamat sore guys, selamat menunggu buka puasa, juga selamat mudik yang udah on the way, selamat berlibur yang sudah mau liburan, dan selamat bekerja yang masih bekerja. Buat para pemain-pemain tim nasional kita yang bermain di Eropa, selamat on the way kembali ke klubnya masing-masing, terbang 14-20 jam kalian untuk bisa ke Australia dan ke Indonesia. Semangat yang membuat kita ini sekarang seperti tim-tim Brazil, Argentina ya. Mereka harus terbang jauh nanti untuk kembali lagi bermain di negaranya, balik lagi ke klubnya. Dan mudah-mudahan bukan hanya pemain keturunan yang bermain di Eropa yang bisa ke Indonesia, tapi mudah-mudahan kita harapkan juga pemain-pemain yang bermain di Liga 1 nanti pada saat bermain di timnas juga terbang dari Eropa, dari negara-negara maju, karena mereka bermain di luar negeri. Karena sudah kita lihat bagaimana dengan keberadaan pemain-pemain keturunan ini, memang tim nasional kita sekarang bisa dibilang tim nasional yang baru, yang jauh kekuatannya. Tentu kita senang melihat kemajuan dengan pemain-pemain diaspora dan keturunan ini, tapi tentu kita juga jadi miris. Emang sejauh itu ya kualitas yang didapatkan gitu loh. Tapi kabar gembira bisa kita lihat dari permainan yang dilakukan oleh Rizky Ridho dan juga Ricky Kambuaya. Jadi buat kalian semua yang mengkritisi bahwa ini membuat semakin sulit pemain-pemain yang punya mimpi dari kecil di sini, guys, ini adalah pasar bebas. Jadi tunjukkan saja latihan, tunjukkan kemampuan kalian. Ketika memang kalian dianggap layak dengan level timnas yang sudah naik, ya berarti kalian memang pantas untuk berada di sana. 2 menit awal gue habiskan untuk sesuatu yang tiba-tiba muncul di dalam pemikiran gue. Ini gue mau bahas, gue mau sharing lah tentang bagaimana kita kembali punya harapan. Ini memang roller coaster banget kita di grup ini ya. Mengawali dengan hasil baik ketika kita bisa imbang sama Saudi, imbang sama Australia. Terus kemudian juga kita bisa sama Saudi, kita di sana imbang juga kan ya kan. Terus kemudian kita sama Bahrain imbang juga, walaupun kita kecewa karena harusnya menang di menit tambahan itu, kita kecolongan sehingga tidak kalah tapi poinnya 3. Kemudian kita kalah sama Cina yang kita harapkan menang, karena kita udah pede banget tuh 3 itu, 2 itu bisa imbang, 1 harus kita sempet colok bisa menang tapi akhirnya tidak, kalah sama Cina, kalah lagi sama Jepang, membuat kita drop lagi karena tim ini memang selain Jepang waktu itu, selain Jepang yang unggul dan juga Cina yang di bawah, yang lainnya tuh poinnya kejar-kejaran. Ternyata Cina bangkit menghadapi kita, menang. Kalau gue benar atau kalau gue nggak salah dia menang lagi, sementara kita kalah terus kalah lagi. Jadi poinnya akhirnya sama lagi. Tapi lawan Arab terus kemudian kita bisa bounce back, menang lagi. Ganti pelatih, pemain ada yang masuk lagi. Kalah kita sama Australia. Penentuan lagi karena Cina juga sama kita 6-6-6, akhirnya sama Bahrain, menang lagi sama Bahrain. Jadi ini benar-benar di grup. Jadi sekarang posisinya Indonesia 4 dengan 9, 6-6 itu Bahrain, Cina. Ada Jepang, Australia Arab atau Arab Australia gitu. Jadi kalau gue kembali lagi di teori ekspektasi, yuk kita fokus aja peringkat 3-4 dulu. Karena 1-2 ada sih tapi kecil banget, karena udah mulai normal, udah mulai stabil Australia sama Arabnya. Kalau Jepang kan udah dari awal ya, dan tentu harapannya kalian adalah Jepang tidak lagi menggunakan pemain-pemain utamanya karena udah lolos. Guys, pemain-pemain yang bukan utamanya Jepang juga kualitasnya jangan salah bro, ini juga kuat-kuat. Jadi mendingan kita fokus sama tim kita sendiri. Dan menurut gue kita fokus juga peringkat 3-4. Kenapa? Karena nanti ketika di 3-4 kita diadu lagi, yang menunggu kita banyak negara-negara Arab. Tapi kita kan udah punya mindset yang baik menghadapi Arab. Seri sekali menang sekali lawan Arab Saudi, sama Bahrain seri sekali menang sekali. Sementara Arab Saudi adalah langganan Piala Dunia, Bahrain adalah tim juara Piala Teluk, di mana Arab main, Irak main. Jadi kita punya
modal untuk kepercayaan diri kita di round 4 atau round selanjutnya. Tapi jangan sampai malah kita kepikiran 1-2 malah lepas nanti. Ini lawannya Cina. Cina ya kita lihat bagaimana tadinya dianggap juga seperti kita yang tempat tim lain untuk dapetin poin, nggak taunya awalnya kita malah seri-seri, dia kalah-kalah, habis itu dia menang. Jadi nggak bisa diremehin juga, dan pasti mereka juga dalam posisi yang gimana caranya bounce back lagi setelah kemarin memang kalah lagi kan sama Arab ya, sama Arab kalah. Sama Australia, Arab, sama Australia karena Arab main imbang sama Jepang. Lupa lah gue, pokoknya itulah. Jangan sampai kita siklusnya begitu lagi gitu loh. Udah skala menang, wah yakin lagi, main di GBK lagi, nggak taunya. Nah, menang ini wajib menang guys. Jadi emang grup ini seru banget, dan yang kita pikir calculated loss, ya cobalah sekarang kita pikir itu bisa seri, itu kan lawan Jepang. Nah, kabarnya kita juga akan ada tambahan waktu pemain-pemain untuk bisa persiapan, karena begitu selesai di Liga Eropa kan akhir Mei, mereka udah bisa untuk langsung berkumpul, which is menurut gue bagus banget. Nah, kalau kita melihat bagaimana Indonesia Bahrain kemarin, gue happy karena Belanda juga sekarang seperti itu juga pemainnya. Jadi nggak yang total banget, yang indah gitu, nggak juga guys. Yang ngandelin harus cepet, terus kemudian juga semuanya maju, dan udah nggak juga gitu kok. Kemarin bermain dengan sabar, intelijensia tinggi, kekompakan, compact, bahkan golnya juga bisa nyolong bola dulu baru kemudian melakukan fast break. It doesn't matter. It doesn't matter, karena yang paling penting adalah kita bisa leading duluan, terus kita bisa mempertahankan itu. Karena ketika kita leading duluan, bisa saja kita memaksakan untuk ngegolin lagi, padahal kita bisa kecolongan melihat situasi lawannya. Atau kita kebobolan duluan, terus kita nggak bisa mencetak gol balasan. Kemarin ketika 1-0, kita tidak mengas lagi, tapi kita menunggu mereka nyerang, tapi kita solid bertahan. Ada chance kita maju untuk cepat fast break, dan itu bisa dengan Marcelino hampir gol juga, Eliano Reinders hampir gol juga. Itu adalah bukan buah dari kepungan kita lagi ke mereka, tapi kepintaran Coach Kluivert dan juga Pastor Lanzat untuk tetap pressing dengan rapat di tengah dan belakang. Namun ketika mereka hilang bola, mereka bisa menyerang dengan cepat. Makanya Tom Haye bisa dengan passing-passing jauh, walaupun habis itu diganti. Ada Ricky Kambuaya masuk, Marcelino di situ. Dan ini merupakan strategi yang menurut gue paling tepat. Tambahan bagaimana Hubner dan juga Rizky Ridho bersama dengan Pas, ini kayaknya yang paling pakem sekarang. Ada Dix yang dilapisi oleh Walsh, kemudian ada Verdong yang nanti bisa ada Dean James, ataupun juga ada Sean Patinama. Menurut gue itu udah solid banget di tengahnya. Kemudian ada Joy Pelopez yang sekarang udah kita lihat benar-benar pakem di situ, tapi bisa juga nanti di cover oleh Ricky Kambuaya jika dibutuhkan untuk lebih stylish menyerang. Ada Tom Haye di sana, dan menurut gue Tom Haye pelapisnya adalah Ivar Jenner kalau menurut gue ya. Kemudian juga di depan kemarin ada Orat Mangun, ada Ole, ada Lino ya, ada Lino juga di situ. Nah, bagaimana mereka kemudian bisa untuk menjaga pace mereka, itu yang gue apresiasi. Dan untuk para pelatih juga bagaimana mereka bisa meminta untuk gak usah kemudian jor-joran nyerang, compact bertahan, itu juga menurut gue sesuatu yang tepat. Tapi kan ada yang bilang ya kan tergantung lawan juga. Nah, karena di grup ini semuanya menurut gue gak ada yang di bawah kita guys levelnya. Lawan Cina nih misalnya, kita di kandang kita harus nyerang. Lu aja inget lawan Cina, kita di kandang Cina kita mau nyerang, akhirnya dia tunggu kelengahan kita. Golnya kadang tuh gak mesti dari yang memang created chances dari serangan yang kita lakukan juga kan. Bisa dari bola mati, bisa dari set piece, bisa dari kelengahan. Nah, kalau itu yang bisa kita lakukan seperti Australia dan Cina melakukan itu ke kita, dan itu kita lakukan kepada Bahrain, dan nanti kita lakukan itu kepada Cina, sah nggak? Ya sah-sah aja gitu. Dan gue percaya proyek jangka panjangnya nanti, bukan yang di proyek Piala Dunia, ya kita bisa lihat dari gambaran 10 menit awal menghadapi Australia, which is good. Tinggal nanti klinikalnya dan konsistennya sampai dengan menit 90. Tapi sekarang ini menurut gue emang yang paling tepat formasi ini. Dan ini yang buat kita akan makin
makin percaya diri bahwa tim kita bisa tampil maksimal. Apakah tampil maksimal bisa jadi lolos? Itu kita nanti lihat bagaimana hasil pertandingan kita dan hasil pertandingan tim-tim lainnya. Tapi yang penting maksimalkan dulu. Skuad kita dimaksimalkan dulu secara pemain, secara formasi gitu loh. Apalagi sekarang juga pelatih-pelatih semakin lengkap, keberadaannya banyak dengan sesuai bidangnya. Yuk kita nunggu apa yang sudah ditampilkan kemarin di Bahrain bisa di level up lagi, lebih bagus lagi, lebih semangat lagi, lebih cerdik lagi. Dan nanti kita percaya hasilnya itu yang terbaik buat kita. Gitu guys. Jangan lupa komen.